Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Tamanda. Saya dari kelas TIP 1803 dengan NTM 18110260. Saya dari kampus Universitas Budi Dharma Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Gaji Karyawan menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Di sini terdapat dua peneliti, yaitu Muhammad Ridho Tamanda dengan saya sendiri, dan Faisal, yaitu teman saya. Sebelum saya melanjutkan penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kampus saya, yaitu Universitas Budi Dharma Medan. Di sini Universitas Budi Dharma Medan ialah salah satu perguruan tinggi yang sebelumnya bernama STEMIK Budi Dharma Medan, merupakan STEMIK utama di Sumatera Utara, dengan mengelola dua program studi, yaitu Teknik Informatika S1 dan Manajemen Informatika D3. Serah terima SK izin Universitas Budi Dharma diserahkan langsung oleh Kepala LLDI KTI Wilayah 1 Sumatera, yaitu Bapak Prof. Dr. Dian Armanto, MPD, kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Nasional Budi Dharma oleh Bapak Dr. Maringan Sianturi, SE MKom MSI, dan Ketua STEMIK Budi Dharma oleh Mesran Eskom MKom pada tanggal 8 Mei 2020, bertempat di kantor LLDI KTI Wilayah 1 Sumatera Utara. Dengan menyerahkan SK izin tersebut, maka secara sah STEMIK Budi Dharma menjadi Universitas Budi Dharma dengan menambah 4 program studi, yaitu Sistem Informasi S1, Teknologi Informasi S1, Manajemen Retail S1, dan Pendidikan Teknologi Informasi S1. Baiklah, lanjut ke pembahasan. Pendahuluan. Penggunaan teknologi saat ini tidak hanya pada bidang tertentu saja. Pertumbuhan teknologi yang cepat dapat berpengaruh terhadap kemudahan perusahaan atau instansi maupun organisasi dalam mengerjakan suatu aktivitas dengan efektif dan efisien. Dalam usaha mencapai peningkatan produksi atau kerja, juga ditandai dengan adanya dukungan yang kuat dari keuangan dan tunjangan-tunjangan lain dalam perusahaan. Perusahaan akan memberikan suatu penghargaan bagi karyawan yang memiliki kinerja atau prestasi yang baik, dan hal ini akan membuat karyawan bekerja sebaik mungkin. Karyawan di setiap tahunnya menerima kenaikan gaji. Pada tahun 2020, kenaikan gaji maksimum yang diberikan kepada karyawan sebesar 8%. Dan pada tahun 2021, kenaikan gaji maksimum sebesar 10%. Yang dimaksud kenaikan gaji maksimum 8% adalah tidak berarti setiap karyawan menerima kenaikan gaji sebesar 8%, tergantung pada kinerja karyawan itu sendiri serta lama dia bekerja pada penerapannya. Selama ini, pemberian kenaikan gaji karyawan kadangkala tidak sesuai dengan hasil penelitian kinerja karyawan dan lama kerjanya. Dalam proses penentuan kenaikan gaji karyawan, terdapat kendala atau masalah sebenarnya, yaitu proses perhitungan dalam menentukan kenaikan gaji karyawan yang masih manual atau dapat dikatakan belum atau tidak terkomputerisasi, sehingga dapat menimbulkan kesalahan pada hasil perhitungan sewaktu-waktu yang mengakibatkan hasil keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu, dalam penentuan kenaikan gaji karyawan, diperlukannya dukungan sistem yang tepat untuk mendukung proses penentuan kenaikan gaji, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat serta objektif. Maka dari itu, salah satu sistem yang mampu menyelesaikan masalah tersebut adalah Sistem Pendukung Keputusan atau SPK. Sistem Pendukung Keputusan SPK adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat terstruktur. Pada penelitian ini, penulis akan menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, perusahaan akan mudah
menentukan kenaikan gaji karyawan yang nantinya akan memberikan manfaat untuk mempermudah kepala pimpinan perusahaan dalam melakukan proses perhitungan dengan mekanisme perhitungan yang baku atau konsisten dan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam menentukan kenaikan gaji karyawan. Selanjutnya, kajian pustaka. Karyawan adalah seseorang yang bekerja di sebuah lembaga perusahaan dengan menggunakan tenaga dan waktu yang berhak menerima upah atau gaji setiap bulan dari perusahaan tempat ia bekerja. Kenaikan gaji merupakan salah satu bentuk apresiasi dari setiap perusahaan untuk karyawannya yang telah memperoleh atau meraih kinerja bagus selama 1 tahun atau lebih pada jabatan yang dijabati di dalam perusahaannya tersebut. Sistem mendukung keputusan. Sistem mendukung keputusan merupakan suatu sistem yang dimana dapat melakukan pendekatan untuk membantu pengambilan keputusan yang memberikan kemudahan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Pada dasarnya, sistem pendukung keputusan menggunakan data memberikan antarmuka pengguna yang mudah dan dapat menggabungkan pemikiran mengambil keputusan. Metode Simple Additive Weighting. Simple Additive Weighting atau SAW adalah metode penjumlahan bobot dari kinerja setiap objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama pada semua kriteria yang dimiliki. Metode Simple Additive Weighting atau SAW memerlukan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Dengan sistem perankingan seperti ini, diharapkan penilaian akan lebih akurat karena berdasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang lebih akurat. Misalnya, untuk karyawan yang akan menerima kenaikan gaji pada perusahaannya. Berikut adalah sebuah metode penelitian bagiannya. Terdapat penelitian lapangan, penelitian perpustakaan, analisa sistem, dan penetapan hasil penelitian. Pertama ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan. Pada bagian pertama ini, penulis melakukan beberapa metode seperti pengamatan, wawancara kepada kepala pimpinan perusahaan atau direktur. Adapun data-data yang diperlukan dalam pengolahan data sistem pendukung perusahaan dengan metode SAW, yaitu data karyawan yang diperlukan untuk diolah dan diterapkan pada sistem pendukung keputusan dengan metode SAW. Data-data karyawan dijadikan sebagai data kriteria dan himpunan kriteria, data alternatif, dan data klasifikasi. Selanjutnya, penelitian kepustakaan. Penelitian pada tahapan ini, penulis membaca literatur terkait penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa pakar, termasuk membaca beberapa buku dan jurnal yang berhubungan mengenai kenaikan gaji karyawan dan berkaitan tentang metode yang digunakan pada sistem pendukung keputusan kenaikan gaji karyawan. Analisa sistem. Pada tahapan ini, penulis melakukan riset pada perusahaan untuk mendapatkan suatu hasil sebagai pendukung keputusan untuk menentukan kenaikan gaji karyawan berdasarkan metode penelitian yang dilakukan. Data-data yang diperoleh dari metode penelitian yang dilakukan kemudian akan dianalisis sehingga diperoleh beberapa kriteria sebagai input dengan nilai yang sudah ditentukan yang nantinya akan dikalkulasikan dengan rumus sistem pendukung keputusan metode Simple Additive Weighting. Dan terakhir, penetapan akhir penelitian. Pada bagian ini, karyawan akan terpilih mendapatkan kenaikan gaji berdasarkan ranking atau kinerja yang bagus. Hasil dan pembahasan. Sini yang pertama adalah analisis permasalahan. Dalam penerapan sistem pendukung keputusan dibutuhkan alternatif
kriteria serta bobot dari kriteria yang digunakan sebagai data dalam menghasilkan suatu keputusan. Berikut pada tabel 1 terdapat 4 kriteria yang merupakan syarat-syarat yang digunakan untuk penilaian kinerja karyawan serta bobot masing-masing kriteria. Di sini terdapat kriteria C1, C2, C3, dan C4. Keterangannya itu status perkawinan, pendidikan, lama kerja, kehadiran. Jenisnya cost, benefit, dan benefit. Di tabel 2 ini adalah keterangan pembobotan atribut atau kriteria. Di sini terdapat sebuah pembobotan atribut yang dimana menikah mendapatkan nilai bobot 1 dan belum menikah ialah mendapatkan bobot 0,25 dan sampai seterusnya. Di tabel 3 ini terdapat alternatif dan nama karyawan yang akan dinilai kinerjanya. Pada tabel keempat ini terdapat sebuah rating kecocokan yang ada pada tabel 3 ini, atau seperti dikalkulasikan atau sebagainya. Untuk perhitungannya, setelah semua data terpenuhi, maka pada tahap selanjutnya akan menerapkan penjumlahan penggunaan simpel adiktif, yaitu melakukan transformasi X dari hasil rating kecocokan pada tabel di atas. Adapun tahapan beberapa penggunaan metode SAW sebagai berikut. 1. Menetapkan matriks putusan XIJ. Berikut adalah matriks putusan XIJ. Di sini terdapat nilai max-nya yang benefit dan nilai min cost. Yang kedua, melakukan perhitungan matriks normalisasi RIJ. Berikut untuk mendapatkan perhitungan matriks normalisasi kriteria C1. Berikut adalah perhitungan sebuah kriteria C1-nya. Dan di sini terdapat perhitungan kriteria C2. Ini di sini yang tengah perhitungan kriteria C3, dan yang bagian paling kanan ini adalah perhitungan kriteria C4. Dan ketiga, menghitung penentuan nilai ranking atau F1 P1. Berikut untuk mendapatkan tahapan akhir menghitung nilai ranking V1. Inilah perhitungan nilai rankingannya, dan akan mendapatkan hasil dari perhitungan rankingan ini. Terdapat sebuah matriks yang terdapat pada RIJ. Inilah hasil sebuah perhitungan matriks normalisasi, dan untuk hasil akhirnya dari perhitungan V1, maka masing-masing dari calon karyawan yang akan mendapatkan kenaikan gaji dapat lihat pada tabel berikut. Di sini terdapat tabel nilai referensinya. Di sini hasil tingkat dari semua syarat-syarat ketentuan untuk mendapatkan kenaikan gaji. Yang pertama tadi adalah status perkawinan, kedua
yang kedua pendidikan, yang ketiga tadi lama kerja, dan keempat yaitu kehadiran. Di sini dari tabel ini telah diperoleh bahwa terdapat 3 karyawan perusahaan memiliki nilai tertinggi, yaitu Neta dengan nilai 0,775, Anton 0,775 juga, dan Tara dengan nilai 0,773. Ini deh. Maka dari informasi yang telah diberikan di atas menunjukkan terdapat 3 karyawan yang akan mendapatkan kenaikan gaji. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang telah didapat dari penelitian ini, yaitu dengan adanya sistem pendukung keputusan penentuan kenaikan gaji karyawan, metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat membantu serta mempermudah dalam melakukan proses perhitungan dalam mekanisme perhitungan yang baku atau konsisten, dan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam menentukan kenaikan gaji karyawan. Sebelum saya akhiri, di sini saya akan menjelaskan manfaat mata kuliah metodologi penelitian. Manfaat mata kuliah metodologi penelitian ini ialah dapat menyusun laporan, tulisan, karya ilmiah yang baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis, maupun disertasi. Mengetahui arti pentingnya riset, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Dapat menilai hasil-hasil penelitian yang sudah ada, yaitu untuk mengukur sampai seberapa jauh suatu hasil penelitian dapat ditanggungjawabkan sebenarnya. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya di presentasi hasil penelitian ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada salah kata atau salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.